Mendagri Tito mengatakan SEB tersebut bertujuan meningkatkan sinergi dan integrasi dengan memberikan kepastian mengenai standar waktu dan mekanisme pelayanan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, maksud kami Pertanahan Nasional, Nusron Wahid menyepakati surat edaran bersama tentang mekanisme penerimaan setoran dan penelitian surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam rangka pendaftaran tanah serta integrasi data pertanahan dan data perpajakan. Mendagri Tito mengatakan SEB tersebut bertujuan meningkatkan sinergi dan integrasi dengan memberikan kepastian mengenai standar waktu dan mekanisme pelayanan. Seperti diketahui, selama ini pelayanan pertanahan masih menghadapi sejumlah kendala teknis, khususnya terkait integrasi data yang belum optimal. Kapasitas sumber daya manusia yang belum merata turut menjadi tantangan karena membuat proses penerbitan BPHTB jadi lambat. Mendagri berharap integrasi dan percepatan layanan BPHTB dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Menjadi payung hukum bagi kerjasama antara Pemda karena BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, itulah retribusi tingkat kabupaten kota dalam rangka pembuatan sertifikat. Nilainya itu 5% dari nilai jual objek pajak. Nah ini ada yang melibatkan kewenangan dari Pemda, termasuk penentuan NJOP dan prosesnya sampai terbit BPHTB. Nah BPHTB ini baru setelah terbit akan menjadi dasar untuk menerbitkan sertifikat yang menjadi kewenangan. Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia pada Senin pagi kemarin waktu setempat. Musibah gempa ini menjadi ujian pertama bagi Presiden Abelardo Della Espriella yang baru dilantik. Gempa bumi dahsyat mengguncang Kolombia pada Senin pagi kemarin dan merobohkan bangunan serta menimbun warga di bawah reruntuhan. Gempa dahsyat ini juga menewaskan lebih dari 100 orang di wilayah Pasifik serta Andes bagian tengah. Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 itu terjadi pada pukul 7:34 waktu setempat di dekat kota San Jose del Palmar, Provinsi Chocó. Kerusakan parah dilaporkan terjadi di kawasan sentra kopi Kolombia, tepatnya wilayah di sebelah timur epicentrum. Asosiasi Kota-Kota Ibu Kota di wilayah Kolombia ASO Capitale melaporkan, hingga Selasa pagi waktu Indonesia, korban tewas akibat gempa mencapai 132 orang. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena tim penyelamat terus mencari korban selamat di tengah reruntuhan. Gempa tersebut menjadi ujian besar pertama Presiden Abelardo Della Espriella yang baru dilantik pada Jumat pekan lalu dalam sebuah upacara di Cali. Presiden Della Espriella juga mengumumkan pembentukan pos komando terpadu di Bogota, Armenia, Quibdó, dan Cali untuk mengkoordinasikan respon serta menyatakan pemerintah akan menetapkan status darurat nasional. Sementara para menteri dan pejabat pemerintah akan dikirim ke wilayah terdampak gempa. Della Espriella mengatakan dirinya akan memimpin langsung operasi penanganan bencana. Berbagai sumber IDX Channel. Perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran membuat Israel gerah. Israel tegaskan akan terus mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan menyebut Amerika Serikat tidak mengatur kebijakan mereka. Hubungan Amerika Serikat dan Israel memanas. Israel menolak pembahasan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun mengingatkan Amerika Serikat bahwa meski mereka sahabat, namun AS tidak bisa menentukan masa depan Israel. ובכן, כראש ממשלת ישראל, גם אני נחוש להמשיך למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני. ואני מבקש להבהיר, הנשיא טראמפ הוא גדול ידידינו. גדול הידידים שהיה לנו בבית הלבן, כוונתי לומר. וארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה
וכולם מבינים גם זאת, אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן. אבל אני מבקש להבהיר גם כן, קיומה של ישראל אינו נתון למשא ומתן. עם הסכם או בלי הסכם, אני נחוש, כולנו נחושים, שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו. Sementara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan dirinya lebih memilih untuk negosiasi dengan Iran daripada jadi pembunuh. I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. Hingga kini, Amerika Serikat terus mengklaim telah bernegosiasi dengan Iran. AS meminta Iran untuk menghentikan pengolahan nuklir dalam bentuk apapun. Pemerintah menambah alokasi dana transfer daerah senilai 18,9 triliun rupiah kepada 546 daerah yang kesulitan membayar gaji pegawai P3K. Selain untuk belanja pegawai, dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah. Pemerintah menambah alokasi dana transfer daerah senilai 18,9 triliun rupiah kepada 546 daerah yang kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tambahan alokasi dana berupa penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil atau DBH senilai 10,5 triliun rupiah dan dana alokasi umum atau DAU sebesar 8,8 triliun rupiah. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, transfer dana telah dilakukan sejak Rabu 5 Agustus 2026 dan beberapa daerah sudah menerimanya. Tito memastikan daerah yang belum menerima pencairan anggaran bisa mendapatkannya pada pekan ini. Selain untuk belanja pegawai, dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah. Dengan tambahan 18,9 triliun, sekali lagi komponen 2 ya, dari DBH yang dibayarkan 10,05 triliun dan dari top up, artinya diberikan tambahan DAU daerah-daerah itu 8,8 triliun. Ini dari perhitungan Kementerian Keuangan ya. Kementerian Keuangan ini saya sangat yakin sangat banyak bisa membantu daerah-daerah terutama dalam rangka untuk satu memenuhi belanja pegawai. Pemerintah berharap tambahan dana tersebut dapat meringankan tekanan fiskal pemerintah daerah, sekaligus memastikan pembayaran hak pegawai tetap terjalan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Perdagangan terus mendorong potensi perluasan pasar ekspor UMKM secara bilateral maupun multilateral. Terbaru, perluasan pasar melalui ajang Asian Online Sale Day atau AOSD 2026. Indonesia membidik pasar UMKM ASEAN secara luas. Menteri Perdagangan Budi Santoso terus mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia untuk menggencarkan ekspor ke negara-negara ASEAN dengan memanfaatkan momentum ASEAN Online Sale Day 2026. Mendak mengajak para pelaku usaha Indonesia untuk selalu membidik pasar ekspor dan menunjukkan potensi produk-produk lokal di pasar global. Menurutnya, pentingnya peran niaga elektronik atau e-commerce dalam mendukung ekspor daring lintas batas kawasan regional yang bertujuan meningkatkan daya saing produk lokal dan memperkuat perdagangan digital antar negara anggota ASEAN. Selain itu, dengan keikutsertaan AOSD 2026 ini, produk UMKM Indonesia melalui platform pendukung ekspor nasional bisa mengoptimalkan peluang pasar digital serta bisa mendongkrak perdagangan digital lintas negara secara aman. ASEAN Online Sale Day atau AOSD tahun 2026. Saya harap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi para pelaku UMKM, terutama dalam peningkatan kapasitas ekspor, serta memperluas pengenalan produk Indonesia di pasar internasional, khususnya di kawasan ASEAN.
Kementerian Perdagangan mendukung penuh pelaksanaan AOSD yang sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, yaitu untuk terus mengawal percepatan digitalisasi UMKM dan program UMKM bisa ekspor Kementerian